Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat dan bahagia. 7 buah yang perlu dihindari lansia karena memicu sakit sendi, kaki melemah, dan peradangan. Bayangkan ini, seorang lansia yang rajin makan buah setiap hari, jeruk di pagi hari, semangka saat haus, pisang sebelum tidur. Namun dalam beberapa bulan, lututnya mulai ngilu, kakinya terasa lemas saat berjalan, dan sendi-sendi terasa seperti terbakar dari dalam. Padahal ia mengira sedang menjalani gaya hidup sehat. Tanpa disadari, buah-buahan yang ia konsumsi justru perlahan menggerogoti tubuhnya dari dalam, memicu peradangan, menumpuk asam urat, dan merusak keseimbangan otot. Fakta mengejutkan, tidak semua buah baik bagi lansia. Ada buah-buahan yang tampak menyegarkan, namun menyimpan ancaman tersembunyi bagi tubuh yang sudah menua. Jika Anda atau orang tua Anda masih mengonsumsinya secara rutin, bahaya sendi membengkak, kaki melemah, hingga kesulitan berjalan bisa jadi hanya tinggal menunggu waktu. Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Mengapa lansia harus hati-hati dalam mengonsumsi buah? Tubuh manusia mengalami berbagai perubahan fisiologi seiring bertambahnya usia, termasuk penurunan fungsi ginjal, metabolisme, kepadatan tulang, serta kemampuan jaringan untuk pulih dari peradangan. Oleh karena itu, makanan yang sebelumnya dianggap sehat bisa menjadi masalah jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Beberapa buah mengandung gula tinggi, fruktosa, glukosa, meningkatkan risiko peradangan dan kadar gula darah. Asam tinggi, asam sitrat, asam askorbat, memicu nyeri sendi, terutama bagi penderita asam urat. Kalium tinggi, membebani ginjal dan memengaruhi kontraksi otot. Histamin atau senyawa pemicu alergi alami, memperburuk peradangan. Mari kita bahas satu persatu buah yang dimaksud. 1. Tomat, sehat, yang bisa memicu nyeri sendi. Tomat memang sering dipuji sebagai buah rendah kalori yang kaya antioksidan, terutama likopen. Namun, tomat juga mengandung senyawa bernama solanin, yang termasuk dalam golongan alkaloid. Senyawa ini ditemukan pada tumbuhan keluarga Nixaceae seperti kentang, terong, dan paprika. Mengapa berbahaya bagi lansia? Solanin dapat memicu reaksi peradangan pada sebagian orang, terutama yang menderita artritis. Asam dalam tomat dapat memperparah nyeri sendi dan rasa kaku di pagi hari. Dapat menyebabkan iritasi pencernaan jika dikonsumsi mentah atau dalam jumlah banyak. Alternatif sehat, labu kuning, wortel, atau pepaya matang kaya antioksidan tanpa efek peradangan. 2. Jeruk, asam yang menyegarkan, tapi picu asam urat dan otot lemah. Jeruk dan keluarga buah sitrus lainnya, lemon, jeruk nipis, grapefruit, memang kaya akan vitamin C, namun juga sangat asam dan mengandung purin rendah yang tetap bisa memicu produksi asam urat dalam tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Efek pada lansia, meningkatkan risiko nyeri sendi dan pembengkakan, memicu iritasi lambung dan asam lambung naik, yang membuat tubuh lemah dan tidak nyaman. Mengandung senyawa histamin alami, yang memperparah peradangan bagi lansia yang sensitif. Alternatif sehat, melon atau semangka dalam porsi sedang, lebih rendah asam dan tetap menyegarkan. 3. Nanas, manis pedas yang memicu sendi meradang. Nanas memiliki rasa manis dan sedikit pedas karena kandungan asam dan enzim bromelain. Enzim ini memang dapat membantu pencernaan, tapi juga berisiko memicu reaksi radang pada orang dengan sistem imun lemah atau penyakit autoimun seperti rematik. Dampak bagi lansia, memicu nyeri otot dan sendi setelah konsumsi berulang. Meningkatkan sensitivitas saraf dan sendi, terutama pada kaki. Dapat menyebabkan iritasi mulut dan tenggorokan, membuat lansia enggan makan makanan lain. Alternatif sehat, apel kukus atau pisang matang yang tidak berlebihan. 4. Pisang, sumber kalium yang bisa membebani ginjal dan otot. Pisang sangat populer di kalangan lansia karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Namun, kandungan kalium yang sangat tinggi bisa menjadi bumerang. Risiko konsumsi pisang berlebihan. Lansia dengan gangguan ginjal tidak mampu menyaring kalium berlebih, yang bisa menyebabkan kelemahan otot dan detak jantung tidak normal.
Kalium berlebih dapat memperburuk kelemahan otot kaki dan menyebabkan rasa lelah yang ekstrim. Kandungan gula alami juga dapat meningkatkan peradangan jika dikonsumsi terlalu banyak. Alternatif sehat: pir matang atau apel dengan kadar kalium sedang. 5. Durian, raja buah yang perlu dibatasi ketat. Durian sangat disukai banyak orang, tetapi mengandung gula tinggi, kalori tinggi, dan alkohol alami yang muncul selama proses fermentasi. Mengapa durian perlu dihindari oleh lansia? Meningkatkan peradangan sendi, terutama jika dikonsumsi bersama alkohol atau makanan tinggi purin. Dapat menyebabkan kelelahan otot, sakit kepala, dan timbulnya nyeri pada kaki karena efek panas dari metabolisme buah ini. Membebani sistem pencernaan dan sirkulasi darah lansia. Alternatif sehat: sirsak dalam jumlah sedang, atau buah naga putih. 6. Mangga, manis yang dapat memperparah diabetes dan peradangan. Mangga yang matang sangat tinggi fruktosa. Meskipun rasanya menyenangkan, kandungan gulanya sangat tinggi. Bahaya konsumsi mangga pada lansia: meningkatkan kadar gula darah, memicu peradangan sistemik, menurunkan fungsi otot dan mempercepat kelelahan kaki karena spike insulin. Dapat menyebabkan radang sendi yang tersembunyi atau kambuh kembali. Alternatif sehat: blueberry atau stroberi dalam porsi kecil, rendah gula, kaya antioksidan. 7. Semangka, terlalu banyak air, tapi bisa melemahkan otot. Semangka terdiri dari 90% air, terlihat menyegarkan dan sehat. Namun, kandungan fruktosa dan efek diuretiknya dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit pada lansia. Efek buruk pada lansia: memicu kelelahan otot dan kram, terutama pada kaki dan tangan. Mengganggu keseimbangan natrium kalium, yang penting untuk kontraksi otot. Memperparah rasa lemas dan membuat lansia merasa kosong energi, walau sudah makan. Alternatif sehat: buah naga putih atau pepaya dalam jumlah moderat. Bukan berarti buah-buah di atas benar-benar beracun atau harus dihindari total. Namun bagi lansia, terutama yang sudah mengalami nyeri sendi kronis, kelemahan kaki, peradangan ringan hingga sedang, masalah ginjal, jantung, atau gula darah, konsumsi buah-buah tersebut harus dibatasi dan dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Apa yang sehat bagi orang muda, belum tentu cocok untuk tubuh lansia yang sensitif. Tips umum memilih buah aman untuk lansia: pilih buah rendah gula dan asam seperti apel kukus, pir, dan pepaya matang. Hindari buah fermentasi atau yang sangat manis. Jangan konsumsi buah dalam keadaan perut kosong, karena bisa mengganggu keseimbangan asam tubuh. Konsumsi buah setelah makan utama atau sebagai camilan sore, bukan malam hari. Perhatikan porsi, 1 mangkuk kecil sudah cukup untuk kebutuhan harian. Meskipun buah dikenal sebagai bagian dari pola makan sehat, lansia harus lebih selektif. Buah-buah seperti tomat, jeruk, nanas, pisang, durian, mangga, dan semangka mengandung zat yang bisa memicu peradangan, melemahkan otot kaki, hingga memperparah sakit sendi jika tidak dikendalikan. Dengan memilih buah yang tepat dan dalam porsi wajar, lansia bisa tetap mendapatkan manfaat dari buah tanpa mengorbankan kesehatan sendi dan otot. Ingatlah bahwa kunci utama dalam usia lanjut adalah keseimbangan, kesadaran, dan konsultasi rutin. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat, kaya dan bahagia.